Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang anugerah yang sangat besar yang akan hadir dalam hidup kamu. Jadi ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Energi bisa resona bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu this is timeless reading, mau kapan pun kamu tonton. Teraplikasikannya saat kamu nonton, mau kamu 1 tahun setelah aku post, 2 tahun setelah aku post, kamu teraplikasikannya saat kamu nonton. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Gimana caranya? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Anugerah yang terbesar, anugerah besar apa yang akan hadir dalam hidup kamu dalam waktu dekat? Jadi kita bakalan lihat ya, blessing yang besar hadir dalam hidup kamu. And then collective reading, energi besar sana bisa tidak. Terus kalau misalnya aku ngomongin soal zodiak, cek summary Venus sampai direct rising. Zodiak itu digunakan hanya untuk menambah saja, menambah confirmation gitu, menambah sebuah konfirmasi. So aku bakalan lihat langsung blessing terbesar atau anugerah terbesar, anugerah yang sangat besar hadir dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Ada inner peace, ada transformation, ada adventure, ada passion, lalu ada action. Kalau aku lihat di sini ada sebuah transformasi, konsepnya kayak kamu glow up, dimana glow up itu kayak Cinderella, bajunya campang-camping terus ketemu ibu peri, terus bertransformasi jadi cantik banget, luar biasa indahnya. Jadi kalau aku lihat ada satu momen atau satu hari di mana kamu mengalami sebuah fase awakening, kesadaran yang luar biasa. Dan kamu bertransformasi itu bukan dari dalam saja, bukan dari luar saja, tapi dari dalam termanifestasi keluar. Jadi glow up-nya itu secara aura lebih terang lagi. Terus secara pemahaman untuk bisa melakukan sebuah perubahan harus gimana ya gitu, ini kamu mendapatkan itu. Adventure, ini ada kesempatan untuk jalan-jalan, eksplorasi, kesempatan untuk menjelajah. Terus kalau aku lihat di sini ada momen dimana kayak serendipity moment. Aku suka banget serendipity moment dimana kita mendapatkan keajaiban atau sesuatu yang membahagiakan tanpa kita sengaja. Jadi sesuatu yang datangnya tiba-tiba, tapi itu adalah hal yang luar biasa. Kalau aku lihat dari adventure sendiri, ini konsepnya kayak gini. Contoh ya, contoh kamu tuh di jalan ke suatu tempat, ada masalah nih di perjalanan, entah itu macet, entah itu kamu telat, akhirnya nggak sampai ke tujuan gitu. Tapi akhirnya kamu jalan-jalan aja, terus menemukan sebuah restoran yang belum pernah kamu datengin sebelumnya. Terus di situ restorannya kayak membuat kamu seneng banget gitu, karena restorannya unik atau misalnya nggak pernah ada orang yang ngejangkau. Itu kan momen-momen yang gak disengaja ya, dan itu membuat diri kamu happy. Jadi ada momen-momen seperti itu. Atau gak sengaja ketemu seseorang lagi liburan gak sengaja ketemu sama seseorang, dan itu membawa sebuah keberuntungan yang luar biasa. Di sini kesabaran kamu akan ada hasilnya. Terus kalau aku lihat, kalau inner peace itu ngomongin soal kedamaian dalam diri. Udah nggak zaman cari kedamaian di luar karena kedamaian dibentuk dari dalam diri sendiri. Action, yang tadinya bikin planning, yang tadinya takut-takut untuk ngelangkah, di sini kamu akan mendapatkan keberanian. Jadi ini pesannya adalah untuk lebih confidence, lebih berani, percaya sama diri sendiri, temukan kedamaian dalam diri. Terus di sini memiliki keberanian untuk ngelangkah, satu langkah dikit aja, itu bakalan ngerubah hidup kamu yang luar biasa. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card, blessing atau anugerah yang sangat besar yang akan hadir dalam waktu dekat. Super huge blessing for the people who watch this video.
Five of Wands yang ada masalah sama teman-teman, ada problem sama lingkungan sekitar, ini akan diselesaikan masalahnya, didamaikan. Terus kalau aku lihat dari Hierophant sendiri, ini ada sebuah kontrak ya untuk kalian yang lagi nyari kerja, ini ada taken contract. Ada juga yang dari Hierophant ini nunjukin ada sebuah selebrasi di lingkungan sekitar, mungkin di keluarga ada acara-acara keluarga. Terus kalau aku lihat dari Hierophant sendiri ini ngomongin soal adat istiadat yang ditinggikan. Jadi istilahnya kamu memegang prinsip yang sangat kuat, dan akhirnya apa yang kamu terima atau apa yang kamu jalankan dari segi karir, pekerjaan, atau bahkan kehidupan personal di percintaan itu sesuai sama norma-norma gitu. Terus kalau dari sini, The Hierophant itu juga nunjukin kita kan kebiasaan kita untuk berdoa atau kebiasaan kita untuk tekun dalam koneksi sama yang di atas, dan di situ nanti ada sebuah jawaban dari apapun yang kamu tanyakan. Terus kalau dari Five of Wands sendiri, ini nunjukin kalau ada sebuah kemenangan, ada momen dimana kamu akan survive. Dari Nine of Wands sendiri, kamu mampu untuk melindungi diri kamu. Blessing yang besar kalau dari The Nine of Wands adalah kamu akan ngerasa aman dari segi apapun ya, mental, ada dari segi ngerasa, kan ada tuh orang-orang yang punya banyak anxiety atau kecemasan berlebih. Nah, kamu di sini akan ngerasa aman. About financial juga ngerasa aman. Dari energi Four of Pentacle, soalnya ada saving, kamu ngerasa ada orang nih. Kalau misalnya nih, istilahnya orang yang sudah terbiasa menabung, pasti dia akan ngerasa aman saat ada suasana atau situasi yang tidak terlalu baik ya gitu untuk secara finansial. Jadi kalau dari sini ini adalah keamanan soal finansial. Kamu punya saving, kamu punya dana untuk mengamankan diri kamu saat ada momen-momen yang tidak terduga. Terus kalau dari Four of Coins sendiri ngerasa terlindungi dari sekitaran. Jadi gini, kalau dari Four of Pentacles energinya itu seperti kita kayak diproteksi, kayak anak diproteksi sama bapak sama ibunya gitu, kayak ada anak, energinya kayak anak kecil yang dilindungi sama orang tua. Sama semesta pun seperti itu ke kamu. Jadi anggap semesta itu kayak orang tuamu, kamu akan ngerasa dilindungi. Mau kamu pergi kemanapun, mau kamu pergi ke lingkungan yang asing pun, kamu akan ngerasa aman. Terus aku bakalan lihat lagi huge blessing for the people who watch this video. The spread guide and the control like nothing else. Show me a huge blessing for the people who watch this video. Ini ada validasi kalau ada traveling, ada jalan-jalan, ada yang keluar negeri, ada yang keluar kota, ada yang liburan. Cuman kalau aku lihat di sini juga ada komunikasi yang intens. Peluang datang ke dalam hidup kamu tuh banyak peluangnya. Jadi bertubi-tubi, ibaratkan kayak satu hari ini ada peluang untuk karir gitu, besok ada peluang untuk percintaan. Jadi selalu ada peluang-peluang yang hadir. Dan kalau kamu lihat Wands-nya datangnya cukup cepat ya. Page of Wands ini adalah orang yang tiba-tiba akan hadir dalam hidup kamu, memberikan kebahagiaan, kayak surprise gitu. Terus kalau aku lihat di sini, pertama gini, untuk kalian yang memang mencari validasi untuk sebuah perpindahan, ini adalah validasinya. Jadi memang agak sayang untuk meninggalkan situasi yang lama, lingkungan kerja yang lama, orang-orang yang memang sudah bukan lagi untuk kita, emang agak sayang gitu. Tapi itu harus dilakukan untuk kamu meraih mimpi kamu. Dari energi The Ace of Swords, ini lebih seperti keadaan dimana ada informasi banyak banget datang ke dalam hidup kamu. Blessing itu sometimes bukan bentuknya uang, tapi juga bentuknya seperti ini. Nih kamu investasi nih ke sini nih, atau nih kamu jalannya ke sini nih. Ini kamu lamar pekerjaan di sini nih gitu, atau kamu jalan nih ke sini, liburan ke sini. Nanti ada arahan seperti itu atau ada sebuah ide. Nah, itu bisa kamu ambil langkah itu. Kadang-kadang semesta itu ngasihnya bisa dari perantara, ngasih informasi bisa dari perantara, bisa dari orang-orang sekitar kita, atau bahkan dari buku-buku yang kita baca, dari
apapun yang kamu lihat di handphone kamu gitu. Jadi datangnya dari banyak banget. Nah, saat kamu melihat sebuah pesan yang bertubi-tubi itu lagi, contoh, ada sebuah negara yang selalu muncul nih, contoh, kamu ngeliat Italia terus, berhari-hari ngeliat itu terus gitu, walaupun kamu nggak sengaja untuk mencari itu datang dengan tiba-tiba, bisa dari obrolan sama teman-teman, bisa dari tiba-tiba kamu nonton TV terus ada negara Italia dan segala macam, itu adalah konfirmasi gitu. Jadi apapun yang kita lihat secara bertubi-tubi, nama orang, negara, angka number sama ya, apapun ya, pekerjaan dan segala macam, itu adalah sebuah pesan di situ gitu. Jadi datangnya memang lewat pesan yang bertubi-tubi. Terus kalau dari Ace of Swords sendiri, ini ada sebuah conversation atau obrolan sama seseorang yang kamu tunggu-tunggu, dan ini obrolan yang cukup intens. So, aku bakalan lihat lagi dari sini, blessing untukmu yang terbesar dalam berkat. Anugerah yang terbesar, anugerah yang sangat besar akan hadir dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Ada judgment. I understand that everyone has their own unique path and challenge. Kalau aku lihat di sini, ini percaya kalau semua orang tuh punya keunikan masing-masing. Jadi kamu akan berhadapan sama orang yang beda banget. Cara dan pola pikirnya juga beda. Apa yang dilakukan juga beda. Cara menyelesaikan masalah walaupun masalahnya sama itu juga beda. Jadi belajar untuk nerima itu. Envy, I'm the same as everybody with different challenge. Di sini kayak auranya kan terpancar banget. Misalnya ada momen glow up lah gitu. Ada momen dimana bertransformasi jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, bakalan ada orang-orang yang envy, iri, atau lebih seperti kayak, ih kok gini ya dia gitu, kok beda ya gitu. Karena kan terbiasa sama sesuatu hal yang sama, terus tiba-tiba beda, pasti akan ada defensiveness atau ada penolakan lah gitu. Jadi ini sesuatu yang wajar, tapi ini tidak perlu sampai mempengaruhi dirimu gitu. Tetap jadi diri kamu, jangan sampai negatifnya orang lain atau negatifnya sekitar itu mempengaruhi diri sendiri. So aku bakalan lihat lagi dari Lenormand. Kita lihat blessing yang besar, the huge blessing that will come to the people who watch this video live. Di sini ada energi fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Gemini, Aquarius. Well, banyak elemen di sini, tapi dominannya untuk 1 bulan ke depan di ini ya, di air sign. Jadi lebih seperti clear, pemikiran clear, pemahaman clear, pola pikir kamu juga jernih gitu, cara kamu melihat situasi dengan jernih, logic kamu juga jalan, common sense juga jalan, komunikasi juga lancar. Terus kalau aku lihat di sini, the rider is a sure sign of good news. Ada berita yang sangat baik yang akan datang. Terus ini kalau good news itu ibaratkan untuk kalian yang menunggu berita ya, untuk kalian yang nunggu sesuatu lah gitu. Kalau aku lihat nanti itu akan datang. Cuman kalau aku lihat di sini, ini memang kebanyakan tentang berita bagus blessingnya. Flames of the Heart. Ini ngomongin soal keberuntungan. Yang namanya beruntung itu, konsepnya itu bukan hanya beruntung di uang. Yes, kamu akan beruntung di uang, tapi juga beruntung di area lain. Ini juga ngomongin soal passion, apa yang kamu kerjakan, hobi kamu juga membawa keberuntungan. Terus kalau aku lihat di sini ada letter, ada news, ada berita, ada informasi yang akan datang. Ibaratnya kamu tiba-tiba dapat kontak atau dapat chat atau telepon lah gitu, atau dapat email untuk sesuatu hal yang memang sedang kamu tunggu-tunggu atau sudah kamu tunggu-tunggu. Terus kalau aku lihat nanti ada tiba-tiba di chat sama seseorang dan itu bikin kamu happy. Kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada the Tower. Ya, yang surprising adalah ada berita baik, ada keberuntungan, ada juga ngomongin soal fortune.
keberuntungan secara uang atau finansial dan materi yang datangnya secara tiba-tiba. Jadi atau pertemuan dengan seseorang yang datangnya tiba-tiba. Yang aku lihat ini kayak validasi. Datangnya secara unexpected, datangnya secara tiba-tiba, kita tidak duga, kita tidak harapkan, tapi malah hal yang indah yang datang. Terus di sini ada Tower. Ini ngomongin soal fisik. Kita manusia. Harus istirahat. Jadi nanti ada sentilan sedikit dimana seperti untuk menyadari kalau kamu harus jaga kesehatan. Karena di sini kamu ada keberuntungan, jadi ada momen dimana itu cuma datang dengan sesaat saja. Jadi keberuntungan diri kamu atau blessingnya adalah kamu dapat healing quickly. Jadi kamu dapat penyembuhan dengan cepat. Itu penyembuhan bisa apapun. Yang bikin kita sakit itu kan bisa apapun ya. Cuman ini bisa fisik, bisa karena kecapean, flu dan segala macam, atau bahkan karena emotion gitu. Ada trauma-trauma yang muncul dan itu kamu dapat momen dimana healingnya tuh cepat. Ada sebuah energi itu bisa dari perantara dari seseorang, dari ya banyak dari sumber healing lah. Sumber healing itu datangnya dari banyak hal, dan itu sumber healing itu membantu kamu untuk healing dengan cepat. So aku bakalan lihat lagi dari tarot card. Huge blessing for the people who watch this video. Ada the star, ini ada popularity. Jadi untuk kalian yang menjalani pekerjaan yang memang harus tampil gitu, ini ada keadaan dimana kamu lebih populer lagi, lebih bersinar lagi. Cuman dari the star ini juga ngomongin soal hadiah. Kalau kamu lihat ini ada pita kado. Nah, kado itu adalah surprise kan. Jadi ibaratkan kalau misalnya secara harafiahnya kalau kita ngeliat kado itu kan dibungkus, kita dalamnya nggak tahu gitu kan. Tapi itu adalah sesuatu hal yang di luar dari ekspektasi, malah melebihi dari ekspektasi, yang mengejutkan dan memberikan kamu kebahagiaan yang luar biasa. Dan dari energi the star sendiri ini juga nunjukin apa yang kamu kerjakan. Contoh kamu bekerja di perusahaan, kamu akan lebih dilihat lagi performanya, dihargai banget gitu. Terus untuk kalian yang bekerjanya di industri yang di luar, contoh kayak di creative industry, being influence, kamu adalah seorang influencer, di sini akan lebih populer lagi. Karya kamu akan lebih populer lagi. Dari energi the star itu juga nunjukin aura kita akan lebih glowing, sama kayak bintang. Bintang itu kerlap-kerlip energinya. Jadi energi kamu tuh sparkly, terus bikin orang lain itu tertarik. Kalau misalnya gambaran tuh ibaratkan kayak ada serbuk peri gitu loh di sekeliling kamu gitu energinya. Kita bakalan lihat lagi di sini Seven of Pentacles. Apa yang kamu tanam ini akan berhasil. Cuman gini, ini ngomongin soal kesabaran. Kamu yang kemarin sudah sabar untuk bisa meniti karir, untuk usaha. Di sini usahanya akan berbuah banget gitu. Kamu tinggal memetik hasilnya. Nah, ini huge blessingnya adalah kayak panen raya istilahnya. Kamu ibaratkan mikir paling ini yang numbuh cuma 1 atau 2 pohon aja nih contohnya. Kamu menanamkan menanam kelapa nih gitu. Paling yang berbuah cuma 1 atau 2 pohon, ternyata yang berbuah adalah semua yang kamu tanam gitu. Dari sini ini nunjukin kayak panen raya. Panen raya itu kan kita kayak selebrasi, ngerasa bahagia, ngerasa happy karena apa yang kita kerjakan hasilnya luar biasa besar gitu. Terus di sini ada Eight of Swords, sama ada the Ten of Pentacles. Finansial sangat aman. Jadi huge blessingnya atau anugerah yang sangat besar yang datang ke dalam hidup kamu itu dalam bentuk materi juga. Itu memberikan kamu keamanan, rasa aman di finansial. Jadi nggak pusing. Aduh, ini mau beli itu, duitnya mana ya gitu. Karena di sini ada gitu secara materi. Kamu mau beli apa aja bisa, kemana aja bisa. Cuman dari sini ini nunjukin juga untuk bisa membagi keamanan kamu sama keluarga. Itu akan lebih baik lagi. Dari the Eight of Swords, ini orang-orang yang kayak mana ya pasangan buat aku gitu, mana ya ini buat aku, mana ya. Sebenarnya ada, kamu tinggal buka mata aja gitu. Jadi untuk kalian yang selalu nanya kemana, mana blessingku, mana apa untuk diriku, atau mana pasangan aku, tinggal kamu buka mata. Jadi buka mata dengan cara si ego kamu redam dulu.
kamu lihat sekeliling dengan apa adanya, ngelihat diri kamu dengan apa adanya. The Eight of Swords istilahnya kemampuan untuk bisa melepaskan diri kamu dari karma-karma buruk, asal kamunya mau untuk langkah. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card yang satu lagi. Huge blessing for the people who watch this video. Ada flying, ini istilahnya kayak waktunya untuk kamu terbang lah gitu. Ini udah waktunya kamu untuk bisa meninggalkan apapun yang kebiasaan-kebiasaan buruk. Di sini ada blessing, anugerah. Ini juga datangnya dari epiphany. Epiphany itu kayak apa bahasa Indonesia epiphany? Pencerahan, atau kalau ini lebih seperti kayak kamu tiba-tiba tahu tentang sesuatu hal, kayak dapatnya itu dari intuisi, insting, atau visualisasi yang tiba-tiba datang. Terus ini ibaratkan kayak di kepala kamu ada sebuah film yang terputar lah gitu, atau sebuah gambaran lah kalau aku lihat. Di sini dari blessing ini juga ngomongin soal pengetahuan yang akan lebih ya. Jadi ini pengetahuannya bukan hanya pengetahuan soal akademik, tapi lebih seperti you know what to do lah in life. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan di kehidupan. Terus di sini ada art. Terutama untuk kalian yang di industri kreatif, yang sering melakukan melakukan hal-hal kesenian lah. Ini akan ada popularity yang cukup besar. Cuman di sini kalau aku lihat dari art sendiri, gambarannya gini, aku kalau ngeliat lukisan tuh aku ngerasa damai luar biasa. Ini momennya semesta tuh ngasih kamu anugerah momen sebuah kedamaian untuk bisa melihat sekeliling kamu dengan jelas lagi. Semuanya jadi clear banget, semuanya benar-benar jadi jernih lah gitu. Yang tadinya terkabut jadi jernih. Istilahnya yang tadinya tertutup akan terbuka gitu. Yang tadinya jendelanya tertutup dengan curtains, nanti jendelanya akan dibuka dan kamu akan melihat keindahan di luar sana. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Spirit guide, angel, emperor, like that. Show me the outcome of the situation. The Nine of Pentacle ini comfort, kenyamanan yang luar biasa. Kamu nyaman jadi diri kamu sendiri. Kamu tidak mencari validasi, tidak mencari pembenaran dari orang lain, karena kamu nyaman sama diri kamu sendiri. Terus di sini The Nine of Pentacle, Eight of Cups. Ada momen dimana kamu banyak introspeksi. Ada momen dimana kamu berdiam sejenak untuk menikmati keadaan. Terus di sini ada the Three of Wands, ada communication yang akan datang, sebuah komunikasi yang akan datang. Ini ada perubahan suasana. Cuman kalau aku lihat di sini, ini seru untuk sebenarnya ini. Kita punya kebahagiaan nih, jangan lupa sama orang-orang sekitar. Tetap harus ingat sama orang-orang sekitar. Six of Cups, ada masa lalu yang akan kembali lagi. Ini bisa dari bentuk memori atau orang di masa lalu memberikan nostalgia, atau bahkan ini seperti kayak recreating, membuat kembali situasi yang lama. Cuman di sini kalau dari energi the Six of Cups, menikmati. Kalau aku lihat ada kenangan-kenangan yang indah akan muncul. Terus di sini Ten of Cups, ngerasa damai, completion, ngerasa kayak finally, akhirnya gitu. Terus dari energi the Ten of Cups ini juga nunjukin keharmonisan sama orang sekitar, keluarga. Ten of Cups itu juga nunjukin soal kebahagiaan yang tidak bisa dibentuk dengan kata-kata, tidak bisa dibentuk dengan uang, tidak bisa dibentuk sama materi. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga ini dapat membantu. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share, jangan lupa nyalain